Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan kelas ini ya. Walaupun hari udah siang, tapi Ibu senang sekali melihat kalian tuh masih semangat, masih bergairah dalam mengikuti kegiatan hari ini ya. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan dulu nama Ibu Najwa. Saat ini Ibu berkuliah di Universitas Indraprasta atau Unindra Kampung Gedong, dan Ibu mengambil jurusan bimbingan dan konseling ya. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Ibu akan memberikan suatu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, kalian di sini tahu nggak sih apa itu layanan informasi? Nah, layanan informasi merupakan layanan yang berfokus pada penguasaan informasi tertentu yang diperlukan oleh sasaran layanan. Sasaran layanan di sini tuh siapa? Kalian sebagai peserta didik, supaya terhindar dari kondisi negatif yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Jadi nanti setelah Ibu memberikan materi, diharapkan kalian dapat memahami sehingga kalian terhindar dari posisi negatif seperti itu. Nah, tujuan diberikannya layanan informasi itu apa? Tujuannya agar kalian sebagai peserta didik dapat membekali diri kalian. Membekali diri seperti apa membekalinya? Mengarahkan ke hidup dan mengambil keputusan serta bertindak secara tepat. Jadi nanti setelah Ibu kasih materi, kalian dapat bertindak secara tepat, bertanggung jawab, dan lebih positif seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Kalian boleh lihat di gambar ini. Nah, dari gambar di sini, apa sih kira-kira yang ada di pikiran kalian? Nah, bener banget, dia masih kecil. Dia melihat teman-temannya lagi pada main, sedangkan dia sedang digendong anak. Terus gambar sebelahnya dia masih pakai seragam, tapi dia sudah hamil seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang pernikahan dini seperti itu. Manfaat dari disampaikan materi ini adalah itu banyak banget ya. Bagaimana cara kita, khususnya kalian masih generasi muda nih, bisa menghindari terjerumusnya ke dalam pernikahan dini ya. Karena pernikahan dini itu memiliki dampak dan resiko yang cukup berat ya, terutama dari segi kedewasaan kalian belum siap, dari alat reproduksi kalian juga belum begitu matang seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi bekal untuk kalian dalam menghadapi hal-hal tersebut ya, sehingga kalian tuh bisa menghindari seperti itu. Karena apa sih kalian harus mempelajari tentang pernikahan dini dan mengetahui tentang pernikahan dini supaya kalian dapat terhindar dari posisi negatif seperti itu ya anak-anak. Nah, di dalam penyampaian materi ini nanti Ibu akan memberikan beberapa azas juga, yang utama itu azas kerahasiaan. Jadi cukup kita di dalam ruangan ini saja yang tahu tentang apa yang Ibu sampaikan. Nah, nanti juga ada azas kenormatifan. Jadi nanti kalian harus memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, tidak main handphone, tidak tengok kanan kiri, tidak ngobrol seperti itu, pokoknya fokus ke depan ya. Nah, nanti setelah Ibu menyampaikan materi di sini, kita juga akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti kalian kalau belum paham boleh tanyakan apa permasalahan kalian seperti itu. Nah, nanti Ibu juga akan memberikan satu pertanyaan untuk kalian terkait pendapat kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan seperti itu ya. Nanti juga Ibu akan tampilkan sebuah video seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah Ibu sampaikan ya, seperti itu. Oke, berdoa dimulai. Baik, kita langsung saja masuk ke materi tentang pernikahan dini. Namun sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian boleh tonton videonya. Nah, seperti ini ya. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara menangkap pasangan suami istri Rani Sutika dan Dedi Junaidi 14 September 2015 lalu. Pak Sutri ini diduga menjual anak kandung mereka yang berusia 1 bulan seharga 7 juta rupiah.
Rani, 18 tahun, dan Dedi, 19 tahun, nekat menjual buah hati mereka lantaran tidak mampu membayar biaya persalinan. Mereka menikah pada usia relatif muda dengan kondisi mental yang belum stabil. Nah, setelah kalian menonton video yang sudah tadi Ibu tayangkan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang video tersebut? Kira-kira apa sih yang terjadi di antara dua sejoli tadi itu? Nah, kenapa bisa dia melakukan tindakan seperti itu? Apa penyebabnya? Apa landasannya? Kenapa bisa seperti itu? Kita akan bahas dan berhubungan erat dengan materi yang akan Ibu sampaikan saat ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan dini ya. Pernikahan dini itu apa? Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya itu saat melakukan pernikahan usianya masih di bawah umur atau di bawah ketentuan yang sudah berlaku di Indonesia, negara kita ya. Nah, itu yang disebut dengan pernikahan dini. Nah, yang kedua di sini Ibu akan menjelaskan tentang batas usia pernikahan. Batas usia pernikahan bagi warga negara Indonesia yang perempuan itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Ini dinilai lebih banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama ya. Tapi kalau kita lihat dari masalah kesehatan dan perlindungan anak itu bertolak belakang gitu ya, karena usianya masih sangat belia, belum waktunya untuk berpikir, maksudnya belum siap secara sikap, belum siap secara mental, masih banyak yang harus dimatangi lagi terkait dengan kedewasaannya juga, organ reproduksinya juga seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang 5 penyebab terjadinya pernikahan ini. Yang pertama itu ada tradisi dan budaya. Jadi di sini orang tua mendorong anaknya supaya melakukan pernikahan dini karena apa? Orang tua tuh pengen anaknya itu mencapai taraf keamanan dalam segi finansial dan dari segi sosial. Jadi itu supaya anaknya tuh ada yang nanggung gitu, ada yang menafkahi mungkin yang saudara orang tuanya. Padahal itu tindakannya tidak benar karena merampas hak dan hak si anaknya ini karena dia belum cukup usia. Yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal ini terjadi dari dalam diri si anaknya yang ingin melakukan pernikahan dini seperti itu. Karena merujuk kepada perilaku-perilaku yang menyimpang seperti seks bebas seperti itu ya. Dunia yang berkaitan dengan hanya nafsu belaka seperti itu. Nah, emosional juga, yang ketiga, emosional itu dari diri dia juga, gimana dia memaintain emosinya dia, apakah dia menyukai seseorang hanya karena wajahnya, karena fisiknya, atau karena hanya emosi dia sesaat aja. Jadi itu kayak hanya menuruti nafsunya aja seperti itu. Nah, yang keempat ada pendidikan. Rendahnya pendidikan orang tua dan anak atau masyarakat sekitar mendorong terjadinya pernikahan dini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa aja sih dampak yang terjadi ketika si anak ini melakukan pernikahan dini seperti itu. Jadi itu sangat penting juga ya faktor pendidikan. Yang terakhir ada media massa dan internet. Sekarang itu media massa seperti internet itu sangat mudah diakses oleh anak-anak. Jadi mereka mengetahui apa yang seharusnya mereka belum ketahui seperti itu. Jadi dia mengakses sendiri, jadi dia tahu. Makanya di dalam dirinya itu jadi ada rasa keinginan untuk melakukan pernikahan seperti itu, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang resiko yang timbul akibat terjadinya pernikahan dini. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi. Ini khususnya untuk kalian yang perempuan ya. Jika ibu melahirkan di bawah usia 20 tahun itu akan
mengalami 5-7 kali resiko kematian yang lebih besar. Jadi karena apa? Karena organ-organ rahim kalian pun belum kuat gitu ya. Karena kan melahirkan itu mempertaruhkan nyawa seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus berpikir 2 kali ketika kalian akan melakukan pernikahan di usia yang boleh dikatakan belum matang seperti itu. Yang kedua adalah pengasuhan anak. Mereka yang belum siap dalam pernikahan akan menelantarkan anaknya sudah pasti. Karena apa? Mereka belum cukup ilmu, belum cukup mampu untuk mengatasi permasalahan yang timbul selanjutnya setelah pernikahan. Ya enggak? Ya dong pasti. Karena setelah pernikahan itu pasti akan ada masalah yang berat, mulai dari pengasuhan, pengajaran terhadap anak. Kalau anak nggak diajari dengan baik, gimana anaknya akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga? Pasti kan akan terhambat seperti itu ya. Selanjutnya adalah rentan terjadinya perceraian. Karena apa? Emosi anak yang berusia di bawah 20 tahun itu masih sangat belum stabil gitu ya, masih menggebu-gebu, masih kadang pasang, kadang surut seperti itu. Nah, dalam kondisi tersebut rentan terjadi pertengkaran yang berujung perceraian. Akhirnya belum genap berusia misalnya 1 tahun pernikahan dia sudah bercerai. Gimana masa depan kalian selanjutnya? Apalagi kalian sudah memiliki anak. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor putus pendidikan. Maksudnya ada resiko putus pendidikan. Kenapa bisa putus pendidikan? Karena kalau kita sudah melakukan pernikahan, pasti kita sudah sibuk dengan dunia kita yang baru ya kan. Sudah ada anak, sudah ada orang yang harus kita urusi, sudah ada kita kalau sebagai laki-laki sudah bertanggung jawab kepada orang yang kita nikahi seperti itu ya. Jadi pendidikan pun sulit untuk dilanjutkan. Jadi misalnya dia udah putus SMA, ya udah sampai SMA aja, susah untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya seperti itu. Nah, di sini Ibu ada penjelasan tentang resiko kematian pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun ya, karena organ reproduksinya belum berkembang secara baik. Jadi dipaksakan mengandung akan mengalami resiko kematian yang sangat besar ya bagi perempuan. Jadi kalian kalau ingin melakukan tindakan atau melakukan pernikahan itu harus dipikir secara matang, apakah kalian sudah mampu, apakah kalian sudah sanggup. Jangan sampai nanti pernikahan yang kalian dambakan itu, pernikahan yang kalian anggap enak itu, yang kalian anggap bakal bahagia itu malah berisiko kematian bagi kalian seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dampak yang timbul akibat terjadinya pernikahan ini. Yang pertama ada dampak dari segi psikologis. Kenapa dari segi psikologis dia berdampak yang sangat besar? Karena apa? Anak juga belum siap melakukan pernikahan, lalu dipaksa melakukan pernikahan oleh orang tuanya atau kemauannya dia sendiri. Padahal dalam diri dia, dalam jiwa dia itu belum siap, belum matang secara keseluruhan, apalagi tentang berhubungan seksual seperti itu. Nanti malah jatuhnya dia trauma terhadap tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Nah, itu traumanya itu bisa berkepanjangan, jadi mengganggu kehidupannya dia ke depannya seperti itu. Lalu yang kedua ada dari segi sosial. Kenapa fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan posisi perempuan itu rendah. Jadi posisi perempuan ini di sini cuma sebagai pelengkap laki-laki. Jadi masyarakat itu kebanyakan menilai perempuan itu yang menikah dini itu hanya karena nafsu belaka seperti itu ya. Jadi kan kaitannya tuh nggak enak gitu, citranya nggak enak, konotasinya juga negatif berarti ya. Nah, dari situ misalnya nanti terdengar kepada telinga si perempuan, dia bisa jadi stres. Kalau sudah stres, psikisnya terganggu, tindakan bunuh diri bisa jadi dilakukan. Nah, itu yang dampak yang fatal bagi terjadinya pernikahan ini seperti itu. Yang ketiga dari segi kebidanan.
yang sudah disampaikan sebelumnya, resiko kematian ibu melahirkan di bawah usia 20 tahun itu sangat besar, 5-7 kali kematiannya, lebih besarnya ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan pernikahan dini, kalian juga pikirin apakah kalian sudah mampu, apakah diri kalian itu kuat, apakah diri kalian itu siap secara mental, psikis, ekonomi, sosial, budaya. Semua itu kalian harus pikirin secara matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bagan dampak pernikahan usia dini juga masih sama. Kalian boleh baca kurang lebih isinya sama kayak yang tadi. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pernikahan dini ya. Banyak banget tuh. Paling besar emang dampaknya adalah kematian. Itu terjadi lebih banyak ke perempuan karena dia harus melahirkan kan. Nah, itu resikonya sangat besar karena organ reproduksinya dia belum berfungsi secara baik atau belum kuat, belum mampu, belum siap seperti itu ya. Nah, dari resiko sudah dibahas, lalu dampak, lalu penyebab. Tentu saja kita di sini juga harus berupaya mengatasi terjadinya pernikahan dini ya. Di sini Ibu sudah tampilkan. Yang pertama ada memberikan penyuluhan kepada orang tua. Jadi di sini peran orang tua pun sangat penting karena apa? Anak itu di bawah pengasuhan orang tua. Anak itu tanggung jawabnya oleh orang tua. Jadi orang tua tuh harus memfilter gitu istilahnya. Kira-kira ketika anak tuh melangkah ke ke arah pernikahan yang belum cukup usia, apakah baik, apakah akan timbul hal-hal yang negatif selanjutnya. Itu orang tua harus memikirkan sampai sejauh itu ya terhadap masa depan si anaknya juga gitu. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Nah, itu juga sudah ada ya di di negara kita. Anak itu berhak atas pendidikan yang selayak-layaknya, pendidikan yang tinggi. Makanya kejar cita-cita kalian setinggi mungkin. Kalian tuh sekolah harus tinggi. Setelah tamat SMA kalian harus mikirin selanjutnya kalian mau kuliah di mana, kalian mau ngambil jurusan apa. Supaya apa? Supaya kalian tuh memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang mumpuni, entah itu ilmu secara akademik atau non akademik seperti itu ya. Yang ketiga ada memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak. Nah, selanjutnya ada menaikkan batas usia minimal menikah. Jadi yang tadinya disebutin untuk perempuan 18 tahun dan laki-laki 20 tahun itu harusnya ditinggiin lagi supaya itu sebetulnya peran pemerintah juga ya, karena kan berkaitannya dengan BKKBN. Jadi dinaikkan taraf batas usianya supaya tidak terjadi pernikahan dini yang berisiko sangat tinggi seperti itu. Nah, jadi kalian memilih nikah muda, nikah dini, atau kalian mengejar cita-cita kalian dulu. Itu semua ada di tangan kalian. Setelah dipaparkan tadi tentang apa sih pernikahan dini, lalu dampaknya, penyebabnya, resikonya seperti apa. Resiko yang paling tinggi adalah resiko kematian seperti itu ya. Nah, kalian juga harus berpikir kira-kira setelah kalian lulus kalian harus melanjutkan sekolah kemana gitu ya. Jangan di dalam pikiran kalian tuh, gue udah selesai nih, udah lulus, jadi gue pengen nikah aja. Enggak segampang itu. Karena apa? Tadi itu faktor perceraian nanti juga bakal mempengaruhi juga ya kan. Emosional kalian belum cukup, tingkat kedewasaan kalian belum ada gitu. Nah, makanya kita harus menghindari hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya baik tadi adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan dini dan dampaknya. Setelah kalian mendengarkan dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, sudah banyak ya poin-poin yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu buka sesi tanya jawab. Tapi ingat dengan menggunakan azas kenormatifan, yaitu apa tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal. Angkat tangannya dulu, lalu sebutkan nama dan utarakan apa yang kalian ingin tanyakan. Oke? Nah, sekarang sesi tanya jawab Ibu buka.
Alhamdulillah, sesi tanya jawab sudah kita lakukan tadi ya. Sudah selesai dan sudah banyak yang memahami dari apa yang Ibu telah sampaikan kepada kalian. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jadi kalian siapkan dulu kertas lembar dan Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Satu pertanyaan aja dari Ibu, pendapat kalian, tidak boleh nyontek, tidak boleh gaduh, tidak boleh berisik, tidak boleh tengok kanan kiri. Kita gunakan lagi azas kenormatifannya ya. Oke, sudah disiapkan kertasnya, kita bisa mulai sekarang ya. Dengarkan pertanyaan dari Ibu baik-baik. Lalu setelah kalian tulis pertanyaannya, kalian boleh langsung jawab. Kita mulai ya. Baik, semua sudah mengumpulkan tugasnya kepada Ibu. Jawaban kalian juga sudah Ibu baca tadi sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah dari beberapa jawaban yang Ibu terima, kalian sudah dapat mengetahui dan memahami apa itu artinya pernikahan dini, dampaknya, pentingnya bagi kalian mengetahui informasi ini juga ya. Dan kalian juga sudah cukup cukup cakap gitu ya dalam menyusun masa depan kalian. Jadi kalian sudah tahu nih kalian harus seperti apa ke depannya setelah lulus dari sekolah ini. Kalian sudah dapat mengatur masa depan kalian yang pendidikan yang lebih baik ya. Jadi tidak memikirkan tentang pernikahan saja gitu. Itu sudah sangat bagus bagi kalian ya. Jadi nanti kalian dapat pendidikan yang lebih baik, lalu masa depan kalian juga bakal teratur ya, bakal terencana dengan baik insya Allah. Kalau niatnya kita baik, Allah akan membantu kita ya, memperlancar semuanya itu dengan baik. Nah, jadi dari semuanya yang tadi sudah Ibu sampaikan, tahu nggak sih kamu pernikahan dini itu akan membawa banyak kerugian. Maka dari itu wajib berpikir matang. Yang tadi sudah Ibu sampaikan berkali-kali, kalian tuh harus berpikir 2 kali, berpikir matang tentang pernikahan dini. Dan juga orang tua juga harus mempertimbangkannya. Jadi kalau kalian meminta izin, itu orang tua kalian tuh harus mempertimbangkannya dengan baik. Makanya tadi upayanya itu memberikan penyuluhan kepada orang tua seperti itu ya. Nah, bahkan pernikahan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian mengalami trauma. Yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada di dampak psikologis bagi anak ya yang melakukan pernikahan dini seperti itu. Nah, jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, tapi ingat ya, sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu jauh lebih baik. Nah, tadi itu digarisbawahi kata menundanya ya, bukan berarti tidak jadi, tapi menunda sampai semuanya itu matang, semuanya itu siap, semuanya itu oke gitu ya. Nah, jadi setelah tadi kita sama-sama telah menonton video, lalu Ibu memberikan materi tentang pernikahan dini, kesimpulannya adalah pernikahan dini memiliki dampak negatif yang sangat besar. Di antaranya yang paling bahaya adalah kematian pada perempuan. Tadi sudah Ibu sampaikan resiko kematian pada ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun ya. Ibu harap dengan materi yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, kalian dapat menata masa depan kalian tidak serta-merta hanya memikirkan tentang pernikahan saja ya. Kalian juga harus mampu dan harus siap menyiapkan masa depan kalian, terutama pendidikan yang jauh lebih baik ya. Sikap kedewasaan kalian juga harus dibangun, dan masih banyak lagi hal-hal yang positif yang lebih bisa kalian lakukan di kemudian hari atau di masa muda kalian, terkecuali dengan pernikahan gitu ya.
Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung pertemuan hari ini. Minggu depan Ibu akan kembali lagi di kelas ini ya, memberikan materi dengan topik yang baru tentu saja. Tadi kita sudah membahas tentang pernikahan dini. Pernikahan dini nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang topik yang baru, yang lebih fresh, supaya kalian juga mendapat informasi atau menguasai materi tertentu ya, supaya nanti masa depan kalian itu tetap dengan baik, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah, Ibu berharap di pertemuan selanjutnya nanti kalian yang harus lebih aktif gitu, yang tadi hanya ditanya diam aja, kalian minggu depan harus sudah bisa lebih aktif gitu, jangan pasif ya. Nah, semoga dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman kalian, sehingga kalian dapat mengambil nilai positif, terus dengan mengambil keputusan yang baik gitu, berpikir 2 kali, berpikir yang matang terhadap tindakan yang akan kalian lakukan, seperti itu ya, dan dapat mengontrol diri kalian ke arah yang positif, dan dapat bertindak, dan bertindaknya itu dengan penuh kehati-hatian. Jadi balik lagi, pokoknya semua tuh harus dipikirin ulang, dipikirin dengan matang tentang apa yang akan kalian ambil, seperti itu ya, yang menjadi keputusan kalian. Nah, baik, Ibu cukupkan sampai materi kita sampai hari ini ya. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian, terutama yang sudah tadi melakukan tanya jawab kepada Ibu. Ibu sangat mengapresiasi kalian, antusias kalian sangat luar biasa terhadap materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sekaligus Ibu mau minta maaf jika dalam penyampaian Ibu masih banyak kekurangannya, masih banyak kekhilaafannya ya. Ibu mengaturkan permintaan maaf kepada kalian. Lalu atas waktu dan perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.